Bismillahirrahmanirrahim. At-taubatu ay hadhihi at-taubah. Yang pertama daripada wasiat yang 9 perkara ialah taubat. Jadi wasiat yang pertama taubat. Kalau ditanya apa itu taubat, yaitu kembali daripada maksiat kepada mengerjakan taat. Itu definisi taubat. Ampih dari maksiat kembali kepada taat. Itu definisi taubat. Karena sejatinya seseorang ketika tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka dia sedang taat. Jadi posisi manusia ini cuma 2, satu maksiat atau taat, ya. Jadi tidak bisa sekali 2, aku lagi maksiat lagi taat, tidak bisa. Jadi tetap kalau kada maksiat taat. Jadi antara 2 saja. Kalau orang ini sedang maksiat berarti dia tidak taat. Kalau orang ini sedang taat berarti dia tidak maksiat. Maka ketika seorang hamba Allah sedang tidak melakukan maksiat, maka tatkala itu dia sedang taat kepada Allah. Maka untung benar kita bisa kumpul begini, duduk begini. Satu, kita terhindar dari zina, kita terhindar dari minuman khamar, kita terhindar dari dosa tarikus shalah, kita terhindar dari riba, dari fitnah, dari dosa-dosa lainnya. Jadi duduk di majelis ilmu begini itu sudah dalam posisi taat, yaitu menghindari perkara-perkara haram, perkara yang dimurkai Allah. Cuman seorang manusia kadang-kadang mereka tidak puas, tidak menikmati dengan ketaatannya kepada Allah. Jadi banyak manusia itu kada bisa menikmati dalam posisi taat. Berenai hajat mata kada mengitih yang haram, pikiran kada menghayal ke yang haram, tangan kada menggawi yang haram, ya, muntung kada menggawi yang haram. Beranai aja begitu. Kadang-kadang manusia tidak bisa menikmati. Nah itu coba dilatih ketika kita diam itu kita dilatih, ya, kita latih pikiran kita, perasaan kita bahwa kita sedang dalam nikmatnya Allah, yaitu meninggalkan maksiat. Siapa di sini berani menjamin dirinya besoknya akan datang tidak akan pernah berzina? Siapa yang berani jamin? Ada? Atau ada yang berani jamin dirinya saat ini saya tidak akan pernah membunuh orang lain? Ada? Tidak bisa. Maka alhamdulillah kita tidak dijadikan Allah sebagai hambanya yang jahat, sebagai hamba yang melakukan dosa-dosa yang memalukan itu. Alhamdulillah. Jadi nikmati tuh posisi kita sedang tidak maksiat, itu nikmati. Maka menikmati sesuatu itu perlu riyadhah, perlu belajar. Seorang perokok itu tidak bisa menikmati rokok itu kalau tidak terlatih, ya kan? Halo? Iya kada? Cobalah yang kada perokok ujuki rokok pahit kayak gini, ya kan? Kada nyaman ini. Kenapa? Karena dia tidak terlatih. Kalau dia memang perokok, julungi andaki kopinya kada punya putih kayak ini bang, umpamanya itulah kopi nih, umpamanya nih, itu nikmatnya terasa benar itu. Jangan pulang kau merokokan. Ini contoh aja.
Jadi ketika kita melatih diri kita untuk tetap merasakan kenikmatan di dalam ketaatan, pahamlah? Kita harus melatih diri kita menikmati ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah saat ini mulut saya tidak ghibah orang. Alhamdulillah saat ini tangan saya tidak ngambil hak orang. Alhamdulillah saat ini mata saya tidak memandang ke yang haram. Alhamdulillah, nyaman mana? Nanti bawa main bola berpahala. Tapi belajar dulu menikmati perkara yang diperintahkan oleh Allah itu, yaitu tarkul maksiyah, ya, meninggalkan kemaksiatan. Imbas sembahyang asar nih, sudah sembahyang, bahagia hati itu, alhamdulillah hari ini, saat ini, asar ini saya ditakdirkan Allah melaksanakan sholat asar. Itu dilatih ya, mulai wahyu inilah tuh dilatih terus ya. Jangan bingal, tahu bingal? Dipadahi kedema asik. Hanya imbah hari itu belajar, bila belajaran, bila nuntut ilmu, kenapa? Ayyastami'al ilma wal hikmah. Betul tak? Wa yambaghi li talibil ilmi ayyastami'al ilma wal hikmata bil hurmah. Seyogianya orang yang nuntut ilmu itu memperhatikan ilmu. Ya, makanya kalau ayah ngajar itu tidak ada yang diwajibkan, tidak ada. Kau ini kada wajib, kada belajar nih patang asar, malam Rabu, habis zuhur, malam, pagi, kada ada yang wajib tuh. Artinya kalau hendak belajar sungguh-sungguh, apabila kada hendak belajar sungguh-sungguh juga jangan belajar langsung, daripada kada memuliakan lawan ilmu. Jadi yang kada hendak ilmu kada apa-apa, kan ya tak? Ya, bila kada hendak, aku kada hendak, kanyang sudah. Orang kanyang ditawari, dia hendak belajaran nah, kada jago kanyang. Dia sini makanan hendaklah, kada aku kanyang. Muninya kanyang jangan umpat makan mencaur benar ya. Nah, makanya kalau santri itu datang ke pondok, kosongkan dulu dirinya. Paham lah, dikosongkan. Jangan ego di rumah itu dibawa ke pondok. Aku bisa aja itu tuh, ngaji pulang aku bisa aja itu pulang bisa aja itu tuh. Itu ego seorang tuh dibawa. Jadi kalau hendak nuntut ilmu tuh bawa cangkir kosong, nyaman diisi. Dan cangkirnya itu jangan dimainkan. Pas wayah guru hendak numpahkan banyu, mengilahnya. Nah, luput. Guru lagi hendak menjulungi banyu nih. Nah, jatuh. Nah, tawainya gurunya. Kada hendak kada gitu kan. Ya kan? Innallaha yahdi man yasha. Ya kada. Innallaha yahdi man yasha. Allah itu membagi hidayah ke orang yang dikehendaki Allah. Jadi kalau kau ni nak kada tapi suka lawan ilmu, hati-hati tu Allah kada sayang lagi kah? Kenapa kada sayang? Apa kada dibagi hidayah? Jadi jangan ungah kenapa lawan kebaikan kada suka, kenapa ilmu kurang diperhatikan, kenapa sering melakukan yang haram, kenapa sering suka memandang, memikirkan yang haram. Kalau Allah tuh kada lagi perhatian lawan kita. Kulir merahmati orang yang kada mau itu kok kulir juga. Allah kan, ya kan? Tapi kalau engkau diizinkan oleh Allah duduk di majelis ilmu, suka pulang dengan ilmu, ingin memahami ilmu bil hurmah, dengan menghormati ilmu itu pulang,
Ya, itu hidayah besar dari Allah. Kalau bisa seperti itu, suka dengan kebaikan-kebaikan, itu tandanya Allah sedang sayang dengan kalian. Itu Allah lagi sayangnya tuh. Cari bawah pohon mana menghafalnya di situ. Waktu lagi Allah sayang tuh. Bila belajar ta'zim, ya hormat, serius mendengarkan, serius memahami, ditulis keterangan yang kada paham atau yang keterangan yang kalau kada dicatat tuh lupa. Sungguh-sungguh dia tuh lagi Allah sayang. Coba mau kada sayang lagi, hilang nikmat di pondok tuh hilang. Nikmat belajar tuh hilang. Nikmat belajar Quran, belajar Iqra, belajar kitab, nahwu, tafsir dan sebagainya tuh hilang. Gak ada lagi, kada nyaman lagi tuh belajar tuh, kada nyaman. Kada bisa lagi menikmati. Nah, makanya kita semua dituntut bertaubat kepada Allah tadi dengan cara apa? Belajar, melatih, riyadhah, belajar dirinya itu untuk menikmati yang halal. Paham lah? Belajar dirinya itu untuk menikmati kebaikan. Kau pernah enggak nikmat rasanya bisa bantu orang? Pernah enggak? Hah? Pernah enggak? Nurul pernah enggak? Bantu orang tuh nikmat banget rasanya. Alhamdulillah, aku yang dipilih Allah bisa berbuat Alhamdulillah, subuh ini aku yang duluan di masjid, tanpa ada rasa sombong, tanpa ada rasa merasa paling tinggi, karena dia hanya merasa dia dipilih Allah, disayangi Allah. Subuh tahajud bisa dilaksanakan. Paham lah? Pernah enggak kau pulang ke masjid itu merasa bahagia, ya Allah, senangnya aku ini dipilih orang-orang, termasuk orang-orang yang hatiku, badanku terpaut dengan masjid. Nah, itu dilatih tuh. Jangan kau katakan aku belum lagi ya sampai makomnya situ. Nah, kada sampai belum, kau nak tulak ha. Jangan harong kami marah berukuan di sini. Jangan tulak yang penting jangan catat. Nah, kalau soal nyatat kami bulik dari masjid, kut tangkalonggo kau aja, tampar gua. Nah, kenapa nikmatnya tuh berandak di situ? Nah, itu ada yang konslet dalam pikiran itu. Tuh harus dibagi itu. Iyanlah dibagi iyan. Kalau dibiarkan hangitnya kabel, kalau konslet dibiarkan tebakarnya berapi, timbul api. Ya, itu bisa sekamaran dibakarnya. Ya, bisa sekamaran dibakarnya. Paham lah? Ayo sama-sama bawai diri kita nih, diri kita seorang nih didakwahi, diajak. Ayo kita sama-sama nah tangan, ayo mata, ayo pikiran, ayo tenaga, ayo kesehatan. Sama-sama nah kita berjuang untuk membanggakan Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Ayo nah batisku nah, sama-sama yuk kita nah. Sama-sama yuk kita, kalau orang azan tuh langsung ke tempat wudhu. Ayo nah tangan sama-sama nah, jangan buang sampah sembarangan kita. Melatih kita juga tangannya yang bila kita tidak biasa kada buang sampah sembarangan, kita juga yang dipuji oleh Allah. Ayo mata nah, ayo kita sama-sama mentaati Allah. Terlihat yang bukan mahram, tundukkan pandangan. Ya. Terdengar yang ghibah, yang fitnah atau apa-apapun itu yang berdosa, tutup pendengaran itu, berjauh. Bahwa itu anggota tubuh kita ini dibawai, ayo sama-sama kita taat lawan Allah. Ayo sama-sama kita berjuang untuk menyenangkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takuni kena bulik takuni. Tangan kau hendak masuk neraka kah? Masuk surga kah? Tangannya bebandir. Kata tangan, aku nina sudah kena getelut. Ini kan udah getel, sudah nang ada kurap, dipanggang pulang leh di neraka. Aku kada hendak kata tangan.
Mun hendak kau aja aku kada hendak upah. Nah, mun kau tangan naik kada hendak disiksa di neraka, ya, kada hendak dibakar di neraka, ayo kita sama-sama yuk berbuat baik. Kayak apa caranya kata tangan? Aku kada bisa bergerak sorang kalau kada kau yang menggerakkan. Ayo kita sama-sama. Aku sebagai pimpinannya, aku yang mengendalikan tangan ini, kau sebagai tangan. Yuk kita sama-sama taat. Kita banggakan Rasulullah. Kayak apa caranya? Pertama, jangan dulu gawi yang haram. Kayak apa cara jangan gawi yang haram? Jangan mengambil berkawan, jangan gosok. Kayak apa tangan? Siap kau kada gosok, siap kau kada menzolimi orang, siap kada jinjit orang tanpa hak, siap kada mengambil lagi yang orang. Kata tangan, ayolah kalau gitu. Satu, isopan diri pulang. Ayo tangan, kita nih hendak buat apa pulang nih hari ini? Kata tangan, ayolah. Kata Rasulullah tuh suka benar orang-orang yang bersih, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang berjuang tanpa mengambil kepentingan. Jadi kayak apa kata tangan? Kayak ini aja lah. Jamban santri itu pinanya igat. Kayak apa kita tangan? Kata mata, aku ini tersanggup belum melihat. Walaupun kau tangannya sanggup, tangan sanggup, tapi mata kada sanggup, ya kan? Kayak apa mata sanggup lah, sanggup. Ayolah. Lalu tangan, kalau saat ini kutugaskan ngambil sikat, ambil sikat. Tangan kiri kutugaskan mengambil sabun, masuk ke dalam tuh, simburi sabun, nah sikat tangan, supaya kawan-kawan ini nyaman, bersih dalam jambannya. Apalagi namun sudah terbiasa menikmati yang begitu toh. Kalau sudah terbiasa menikmati yang seperti itu luar biasa itu. Nah, itu hanya dapat ngarannya mondok. Tapi amun inya kada biasa memikirkan hal-hal yang kecil seperti itu, buang sampah sembarangan, kena yang mungut siapa? Kalau ke peguruan yang mungut, ketulahan. Kita buang sampah, tak buang sampah. Guru lalu, guru ini juga hendak jadinya bersih-bersih, pungut cede, buang aganan. Kayak apa kau? Guru nambah khidmah, buangkan sampah. Gara-gara sampah yang kita buang. Nah, itu coba dilatih. Ketika kita punya sampah, kita buang ke tempat sampah, nikmat benar rasanya. Paham lah? Bisa nolong orang, nikmat banget rasanya. Bisa tangan kita kada maksiat, nikmat banget rasanya. Kalau sudah terbiasa kayak itu, jauh sekali hendak merugikan orang lain. Kayak jauh sekali tangan ini ke depannya akan merugikan orang lah. Contoh, bak mandi. Ada di Pondok Manangala, bak mandi kayak kita nih, sama bak mandi. Sekalinya basuh nasi, buatnya ke dalam bak nih tuh lah. Di mana otak coba. Ini bak mandi orang mandian, situ ada nong mandi juno hari-hari, ya kan? Ada nong wudu, inya basuh bakas nasi piring tak kerandamnya ke dalam Tuhan. Di mana otak coba. Tak tinggal di rumah saku otaknya. Ada juga yang lebih parah, tak Pondok Manangala juga. Lah, mal betetapas, bajunya bersabun, membilas ke dalam tuh. Ungangnya. Itu kira-kira ada otaknya atau ada kira? Ini banyu mandi, sesamaan mandi di situ nah. Mun aku buat nih kupiah bersabun nih ke dalam sini, amun aku basuh tangan yang igat nih ke dalam sini, berapa orang yang aku zolimi. Pas kawan mandi, ada nasi di rambut. Ya kan? Pas mandi bersabun, ada sabun cuci. Ayolah sama-sama otaknya dipakai ya. Ya sama-sama.
berpikir, dilatih. Ya, kalau kada dilatih sampai kabila, sampai ke Tuhan. Sampai ke Tuhan kah kira-kira kelakuan tuh nang kayang itu. Supan kita beragama supan. Egois, hazun nafsi kalau dalam tasawuf ya. Yang dipentingkan tuh diri seorang aja. Itu termasuk sifat tercela. Kalau bahasa Banjarnya egois, atau bahasa Banjarnya egois. Yang penting aku makan, yang penting aku nyaman, yang penting aku. Itu hazun nafsi. Kada mikirkan nih kawan ini kayak apa. Makanya orang soleh, orang yang punya akhlak, mandi di pinggir lautnya mandi, kada mau banyak. Kenapa? Karena kalau ku imbah aku ini ada orang, karena aku ini tak biasa memakai baju banyak mandi. Bayangkan mandi sedrum sorangan coba. Kayak apa? Namun aku kelakuan ini kayak gini nah. Karena kawan kayak apa? Bebanyu juga kah lagi. Kasihan kawan. Itu dipakai otaknya dipakai. Paham lah? Ayolah dilatih. Kabila lagi hendak sadar. Itu kita ini sudah ada bahan latihan. Lihat kawan kiri kanan, batis bernyamuk. Carikan bang selimut, nah selimutin. Jangan kawan batis terbuka tak tandang. Aku kada suka ada santri kayak itu tuh kada suka. Kada memikirkan orang lain. Ambatnya pak pikirkannya yang penting katanya makananku, bajuku. Yang penting aku nyaman. Yang penting aku senang. Nah itu kada suka aku kayak gitu. Kabila orang lulusnya kabila ketika dia mengatakan yang penting orang lain senang, yang penting saya bisa bantu orang, yang penting saya bisa manfaat untuk orang. Sini. Ini hadir semua ada. Ini banyak yang kada hadir nih. Ada yang kada terlihat. Ya muhanya itu aja bang. Aku kada suka orang munafik, kada suka. Ini kan kita semua lah ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat dengan orang lain. Itu harus dilatih. Ya, harus dilatih. Kalau kada dilatih kada maunya. Mulai belajar hari ini sampai tamat masih kayak itu akhlaknya, masih egois, masih hadzun nafsi. Tidak ada mau mengamalkan riyadhah, melatih diri tadi, memaksakan diri di awal untuk berbuat baik. Ada santri dulu lah kawananku. Juku kenapa gerang kada mandi, patang kada mandi. Jawabnya itu aku salut banget. Kalau aku mandi kawan kada bebanyu. Bayangkan nya mikirkan orang. Mun aku mandi kawan lain kada bebanyu. Marah aku mandi 2 hari sekali aja. Tapi coba nya sanggup kada mandi demi mikirkan orang lain.
Ayolah kalau model kayak itu tuh, nah kalau model kayak itu terus tangannya, batisnya, pikirannya, muntongnya kada mau dididik, ya kada mau dididik, nah itu ngalih tuh bisa sampai ke Tuhan. Katamu kawan tak kebeleng, kawan tuh salah napa coba, ya kan? Cakapang menagur, deng apa kabar deng? Tadi dapat kiriman ya deng. Nah bakal ya si Adim nih, ya kan? Bakal kayaknya. Hehehe, ya Adim tadi. Tunggu seman ini. Kan orang membagi ikhlas, ya kan? Itu dibiasakan tangan itu dilatih. Apa tadi judulnya? Belajar menikmati barang halal, belajar menikmati dalam posisi to'at. Jadi mana nyamannya kira-kira? Kau di tempat yang indah tapi sedang maksiat, atau di tempat kayak pondok nih tapi kada maksiat, pilih mana? Aku ulang. Kau berada di tempat yang indah, betul, tapi sedang maksiat, atau berada di pondok model kandang kambing nih, tapi kada maksiat, pilih mana? Hah? Mungkin lah kira-kira masuk akal kada? Kada masuk akal. Jelas nyaman di tempat yang indah, yang ada TV-nya, di kanan ada HP, di kiri ada kopi, berabah, menikmati. Jelas nyaman itu. Karena kita itu belum belajar, karena kita itu masih haloi. Kita tahunya nyaman itu ya begitu. Tapi kalau orang sudah terdidik jiwanya, raganya, ya orang sudah terdidik hatinya, yang nyaman tuh ketika dia tidak maksiat, baru nyaman. Maka dia tidak akan enak, tidak akan puas dalam posisi apapun kecuali di dalam ketaatan kepada Allah. Itu dilatih. Mutolaah tuh, paham mutolaah? Bawa kitab nih dari kamar, duduk di kamar mandi, nawa itu wudu menghadap kiblat, selesai baca doa, habis baca doa selesai, ya betapihan, kadang baju koko, kadang baju kaos, ya kadang kopiah kuning sudah, nah bawa kitab, mana leh? Pas di situ, berduduk situ menghadap kiblat, khususan Syekhi wa murabbi ruhi al-Fatihah, baca mutolaah jam 8 hari, bacain apa maksudnya, pikirnya, ini ke bintangnya ini. Dapat lawan tuh, paham tahu kan? Siapa yang bagi pemahaman tuh coba? Lalu paham. Oh, coba. Sekali dilihat setengah 8, setengah 10 sudah. Wallahu a'lam. Ya Allah, bagi aku pemahaman kitab, ya Allah. Bukakan aku pemahaman kitab, ya Allah. Jadikan aku orang yang memiliki pemahaman, memiliki ilmu yang ada di dalam kitabnya, dan jadikan ilmu yang ada manfaat dunia akhirat. Nyar boleh. Sanggup dak kira mun kada dilatih? Hah? Bisa dak itu disuruh jam mutolaah aja nyebut panggilan masih. Ya kan? Yang dipadirkan apa? Baju panggilkan, rambut kurang, nah itu bang. Ya seputar gitu lah. Nah itu hendaklah jadi orang baik. Dilatih. Aku jamaah noni mahapal. Wudu udah bawa kitab sungguh-sungguh. Nah bawa kitab kemana nyamannya? Itu bawa nior nyaman, tapi niornya tuh hilak sih kayak kuburan nior mati.
hendak manjat ke atas kada nih. Ini kan cari iwan. Nah, istilah lagi. Tolak jadi kada kawa ataupun kada dilatih. Ngarannya riyadhah. Ya, riyadhah. Sama nang tadi tuh berlubang lantai tuh, ya kan? Mun inya ada yang telatih sudah tatak kiri kanan tatak nggak ada tahu betakon tampali. Kenapa gerang kau hakun menampali itu? Satu alasanku, karena aku hendak bermanfaat bagi manusia, berarti Allah dan Rasulnya senang. Yang kedua, supaya kawan-kawan untuk ilmu ini kada terberusuk. Bila terberusuk, inya kada lagi mondok, parainya kasakitan betis. Yang ketiga, supaya orang yang membangun ini orang yang membangun ini kada minit mikirakan, gara lubang saikit jadi pikiran, ya kan? Yang ketiga, supaya pulang guru usanang pulang, tidak bisa kada kira berpikir begitu tuh. Kenapa berhimmat menghafal, belajar, memahami ilmu? Kenapa ibadah? Kenapa supaya banyak? Karena agar biar jadi orang manfaat, ya, supaya jadi orang manfaat di kemudian hari akan mengajarkan ilmu agama kepada generasi selanjutnya. Coba kau kada paham, ya kada paham kayak pemajar coba. Ustadz Nurul katanya. Ustadz Nurul mengajar Jumiyah. Kata Nurul, kitabnya aku tahu ay. Buka kitab, buka. Pelajari kata Nurul. Pelajari semua. Takutnya orang, Ustadz aku takut. Jangan betul takut kata Nurul. Belajar dulu, tidak usah betakut. Kata muridnya luar biasa Ustadz Nurul ini. Mendidik kita luar biasa, kan muridnya juga luar biasa juga memang. Padahal Ustadz Nurulnya pas belajar Jumiyah guring, dengarlah. Nah, lalu pas mengajar kada paham, kada tahu nang diajari nang apa, min wa huruful khabdi wahya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu. Takuni muridnya kenapa wal ba'u guru aja. Kayak itu bang sudah tulisannya. Wow, selesai. Kayak itu sudah tulisannya aja, jangan dibaca yang lain. Karena gurunya juga hungang juga, ya. Pas belajar guring atau pas belajar main tangan, ya, ada paham atau enggak itu lah, harap lagi itu. Ya Allah, uyak nih dengarkan tak bantai guring sekalian, kasarah aja diampihi ya kadang-kadang. Oh itu mantap juga siapa? Gusti. Kayak itu pang ya, Insya Allah. Jadi taman surga ini angin sepoi-sepoi bang. Nah jadi nyaman guring tuh. Nah itu taubat. Jadi orang taubat itu akan meningkat kualitasnya setelah dia bertaubat. Paham lah? Orang yang bertaubat itu akan meningkat kapasitasnya, kualitas hidupnya, kedisiplinannya, keilmuannya setelah dia bertaubat. Tangan yang tadi kada terdidik setelah dia taubati tangannya ini, pernah tidak kau taubati tanganmu? Pernah tidak?
Biasakan bertaubat langsung aja, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam, minka salamu ilaika ya'udus salam. Fahina rabbana bisalam wa adkhilna daraka daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, amin. Kada paham nggak denang dibaca? Ya kan? Pernah ada kau pandangi tangannya? Tangan ditaubati sudah. Maka definisi taubat tadi apa? Kembali daripada perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Ya, kepada perbuatan taat. Jadi ditafakuri dulu nih nah. Ya, ditafakuri dulu. Kau ini hendak ketaat kan? Seluruh anggota tubuh kita itu ditafakuri dulu, difikirkan dulu, kembali gawi ketaatan. Nah, maksiatnya tinggi. Paham ya? Utlub mataban bin nadamati mukhli'a wa bi'azmi tarkil dhanbi fi mastaqbala wa bara'atin min kulli haqqil adami wa li hadhil arkani far'a wa kammila. Itu taubat. Utlub mata bin nadamati mukhli'a wa bi'azmi tarkil dhanbi fi mastaqbala wa bara'atin min kulli haqqil adami wa li hadhil arkani far'a wa kammila. Nah, akan datang ya, kita ulanglah dari nomor 1 tuh lah. Nah, kita ulang tanda itu di situ tuh. Wasiat yang pertama tadi, taubat. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan Allah selalu hidayah, taufik untuk hari ini lebih baik daripada kemarin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.